Ya, sahabat kreatif, ketemu lagi bersama Yetro di segmennya Pro 2 Kreatif. Terima kasih juga buat kamu yang tetap stay tune di 90,7 Pro 2 RRI Sinta. Ketemu lagi ya sama Yetro, sahabat kreatif. Ya, saat ini juga kita langsung saja masuk ke belajar tambahan di Pro 2 RRI. Ya, kita hari ini juga sudah kedatangan dengan ya guru kita sahabat kreatif, yaitu ada guru kita Agus Nani SPD. Ya, kita sapa dulu. Ada nggak nih suaranya? Halo Ibu. Halo Bang Yetro. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bang Yetro gimana? Aduh, sehat. Iya, nampak sekali ya, semangat ya. Ya harus semangat dong ya. Betul. Apalagi hari ini kita ada materi pembelajaran kita, yaitu matematika ya Bu. Iya, betul. Yaitu ada pola bilangan dan juga trik menghitung, yang pastinya trik menghitung gitu kan, trik menghitung cepat. Iya. Ya, ada trik menghitung cepat juga buat kamu yang ingin ikutan kita belajar. Kamu juga bisa siapkan alat tulis kamu mulai dari sekarang. Betul. Ya, sekarang sudah gimana pembelajarannya Bu? Sekarang hampir semua sudah tatap muka ya Bang ya. Oke. Tapi mungkin masih terbatas karena mungkin ada sekolah yang belum sepenuhnya siswanya divaksin. Jadi belum bisa full mungkin, termasuk salah satunya di sekolah saya. Oke. Tapi pembelajaran tatap mukanya sudah berlangsung cukup efektif sekarang. Oke, yang pastinya juga gimana sih tanggapan adik-adik ataupun anak-anak murid ketika tahu sudah bisa tatap muka? Wah, semangat dan antusias yang Bang Yetro ya. Iya. Malah belum lama ini sekolah saya kan juga banjir ya, Iya. akses ke sekolah. Cuma alhamdulillah semangatnya tidak pernah surut, sama seperti banjirnya melimpah terus. Memang karena memang 2 tahun waktu yang cukup lama Iya, untuk betul. ini ya, untuk istilah pelajaran daringnya. Jadi tetap pasti ada rasa kerinduan, Iya. ketemu kawan-kawan, mendengarkan penjelasan guru. Iya. Dan memang saya rasa anak-anak tetap pasti tidak sabar menunggu tatap mukanya sekarang full. Karena memang pembelajaran tatap muka dengan yang namanya pembelajaran online itu sangat-sangat jauh sekali berbeda kan? Beda Bang Yetro, beda. Apalagi kalau untuk matematika sepertinya ada yang kurangnya kalau misalnya tidak menjelaskan di depan, Iya, tidak istilahnya berinteraksi. Karena ibu sendiri juga merasa seperti itu. Iya. Kadang siswa sering bertanya, kapan Bu kita tatap mukanya, walaupun mungkin ibu juga melaksanakan pembelajaran dengan Zoom gitu ya, dengan classroom, tapi tetap berbeda. Iya, betul. Interaksi langsung dengan interaksi lewat online itu tetap pasti ada bedanya. Iya. Apalagi kadang kita lagi dengerin gurunya nyampein materi, tiba-tiba kuotanya habis. Betul. Sering malah. Apalagi kalau misalkan istilahnya tidak di kota ya Bang ya, itu kan sinyalnya itu kan sering ada gangguan. Iya. Jadi walaupun kuota ada terkadang, tapi kalau sinyalnya gangguan Itu sama aja. tetap akan jadi gangguan selama proses belajar daringnya itu. Tapi untungnya sekarang juga sudah tatap muka dan bisa bertemu dengan teman-teman juga. Iya, betul. Semangat mereka, apalagi langsung menggunakan seragam baru ya Bang Yetro. Karena kan 2 tahun tidak tatap muka, jadi seragamnya kan mungkin rata-rata masih belum digunakan ya. Jadi begitu tatap muka, auranya beda, serba baru semua. Auranya beda, serba baru. Oke deh, untuk materi pembelajaran kita sudah siap? Siap, Bang? Oke, ntar bakalan langsung masuk ke materi kita. Ya, kamu juga tetap stay tune terus sahabat kreatif yang ingin ikutan kita belajar di hari ini. Oke, sahabat kreatif tetap semangat buat kamu yang melaksanakan setiap aktivitas kamu di hari ini. Masih bersama Yetro dan juga ada ibu guru kita di hari ini, ada Ibu Agus Nani. Ya, kita seperti yang sudah disampaikan tadi, ya untuk materi pembelajaran kita di hari ini yaitu matematika, pola bilangan dan juga trik menghitung cepat. Ya, kita sapa lagi ibu guru kita. Halo. Iya. Iya. Kayak ditelepon aja gitu. Iya Bang ya. Telepon jarak dekat ya. Padahal dekat gitu kan. Ya, untuk materi kita sudah siap? Siap. Oke. Untuk ibu guru kita persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Yetro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar setia radio RRI Pro 2 Sintang dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terspesial untuk seluruh siswa jenjang SMP yang ada di Kabupaten Sintang
yang mungkin pada hari ini sedang belajar di sekolah ataupun mungkin sesi 1 sudah ada yang pulang ke rumah, tetap semangat belajarnya. Dan juga untuk yang mungkin sedang ada jadwal ulang untuk melaksanakan UNBK, tetap semangat, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan seperti yang diharapkan. Tidak lupa Ibu ingatkan, tetap selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Walaupun mungkin sekarang kondisinya sudah lumayan reda, tapi tetap wajib untuk kita semua menjaga kesehatan. Baik, sebelum masuk materi seperti biasa, penyemangat pagi ini kita yel-yel dulu supaya motivasi belajarnya selalu terjaga. Jika Ibu bilang matematika, acungkan jempol dan beri tanda oke, katakan mudah dan menyenangkan. Matematika, mudah dan menyenangkan. Sekali lagi, matematika, mudah dan menyenangkan. Oke. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 8 bab 1 yaitu tentang pola bilangan. Mungkin sebenarnya materi ini sudah disampaikan di kelas oleh Bapak Ibu guru matematikanya. Jadi di sini Ibu hanya sekedar menguatkan saja supaya makin paham tentang materinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan nanti insya Allah di akhir sesi akan Ibu selipkan seperti biasa trik menghitung cepat. Untuk itu stay tune terus di RRI Pro 2 sampai akhir ya. Oke, sekarang kita ke pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Jadi pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka yang membentuk pola tertentu. Jadi susunan dari beberapa angka yang membentuk pola tertentu. Biasanya susunan bilangan yang dimaksud itu memiliki bentuk pola yang teratur. Jadi tersusun secara teratur dan membentuk suatu pola. Untuk lebih jelasnya Ibu contohkan ada beberapa contoh pola bilangan atau ada beberapa macam-macam pola bilangan. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Jadi pola ini Ibu contohkan di sini bentuk seperti bulatan seperti ini. Jadi jika kita susun dia akan membentuk segitiga. Yang pertama ada 1 bulatannya, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 6, yang keempat ada 10. Jadi kalau kita susun ada 1, 3, 6, 10. Nah kemudian kalian perhatikan jarak dari satu pola ke pola berikutnya, seperti angka 1 menuju angka 3 seperti ini jaraknya 2. Kemudian dari angka 3 ke angka 6 itu jaraknya 3. Dari angka 6 ke angka 10 jaraknya 4. Nah, di sini nampak keteraturan polanya. Artinya untuk seterusnya nanti berjarak 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi jika di sininya 6 ke 10 berjarak 4, artinya setelah 10 angka berikutnya berapa? Karena jaraknya nanti 5, maka 10 ditambah 5. Maka angka seterusnya adalah 15. Seperti itu untuk pola bilangan segitiga. Kemudian yang kedua pola bilangan persegi. Kita tahu bahwa persegi itu artinya jarak ke samping dan jarak ke atas atau ke bawahnya itu harus sama. Nah, yang pertama pola persegi 1 Ibu buat. Artinya ke samping 1 ke atas 1. Jadi 1 kali 1. Kemudian yang keduanya 2 kali 2. Jadi ke samping 2 ke atasnya 2. Seterusnya sama 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Intinya pada pola persegi, bulatan ke samping dan bulatan ke atas jumlahnya harus sama. Nah, untuk mempermudahnya, rumus pola perseginya jadi diingat adalah N kali N. Artinya jika ke bawahnya 2, ke atasnya 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Artinya akan ada 4 bulatan atau 4 angka. Seperti itu. Ibu harap bisa dipahami ya, karena ini masih materi dasar. Baik, Ibu lanjutkan sekarang ketiga, pola bilangan persegi panjang. Jika tadi pola bilangan persegi itu
ke samping dan ke atasnya sama, maka pola bilangan persegi panjang, ke sampingnya 2, ke atasnya 1. Seterusnya juga, ke sampingnya 3, ke atasnya 2. Seterusnya juga, ke sampingnya 4, ke atasnya 3. Artinya apa? Artinya perkaliannya itu adalah angka dengan bilangan setelahnya. Jadi misalkan 1 dikali 2, 2 dikali 3, 3 dikali 4, 4 dikali 5, seterusnya 5 dikali 6, seterusnya lagi 6 dikali 7. Jadi mengalihkan angka dengan angka setelahnya, sehingga nanti didapatlah pola bilangan persegi panjang. Jika dibuatkan dalam rumus, rumusnya itu adalah N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. N itu artinya yang keberapa yang ingin kita buat. Misalkan jika pola bilangan kedua, maka 2 buka kurung 2 ditambah 1, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik, sekarang nomor 4, pola bilangan ganjil. Ibu rasa semua sudah tahu bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Jadi di sini sudah Ibu tulis pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Didapatlah polanya 2N dikurang 1. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 ini artinya pola ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Misalkan jika Ibu bertanya, sebutkan pola bilangan ganjil ke-10. Nah ini sampai 5 sudah ada angka 9. Jadi kalau pola bilangan ke-10-nya tinggal masukkan 2 dikali 10 dikurang 1. 2 dikali 10 berapa Bang Yetro? 20 dikurang 1 dapatnya 19. Jadi pola bilangan ganjil yang ke-10 nanti dapatnya adalah angka 19. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami karena Ibu di sini hanya mengingatkan saja karena ini adalah dasar dari belajar tentang pola bilangan. Sekarang yang kelima kita pola bilangan genap. Sama seperti ganjil tadi, ganjil angkanya dimulai dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Untuk pola bilangan genap ada angka 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini lebih mudah karena rumusnya singkat saja yaitu 2N. Jadi jika Ibu tanyakan, sebutkan pola bilangan genap yang ke-15. Sebutkan pola bilangan genap yang ke-15. Tinggal masukkan ganti N-nya dengan 15. Artinya 2 dikali 15. 2 kali 15 adalah 30. Artinya pola bilangan genap yang ke-15 angkanya adalah 30. Seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan dengan pola bilangan Fibonacci. Di sini sudah Ibu tuliskan. Definisinya adalah deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Nah, jadi 2 angka sebelumnya. Fibonacci itu dimulai dari angka 0. Setelahnya ada 1, kemudian 1 lagi. Nah, perhatikan. Angka 2 di sini didapat dari 1 ditambah 1. Artinya angka 2 ini didapat dari 2 angka sebelumnya dijumlahkan. Jadi 2 angka sebelumnya dijumlahkan. Angka 3 didapat juga dari 2 angka sebelumnya yang dijumlahkan. Artinya 3 ini didapat dari 2 tambah 1. Angka 5 didapat dari 2 angka sebelumnya yang dijumlahkan. Jadi angka 5 ini angka 3 ditambah angka 2. Seperti itu. Seterusnya sampai nanti akan didapat angka yang tidak terhingga. Jadi intinya pola bilangan Fibonacci adalah menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi namanya ini unik-unik ya. Tadi Fibonacci, sekarang Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal. Jadi pola bilangan segitiga Pascal, setiap baris dalam segitiga Pascal selalu diakhiri dan diawali dengan angka 1. Jadi di depannya 1, di belakangnya 1. Itu ciri khas dari segitiga Pascal. Jadi 1, kemudian 1 di bawahnya, kemudian 1 lagi. Nah, angka 2 di tengah ini didapat dari penjumlahan angka di atasnya. Jadi angka 2-nya didapat dari penjumlahan di atasnya. Jadi 1 ini merupakan basic dasar angkanya.
angka 2 ini didapat dari 1 ditambah 1, jadilah 2. Tulis di tengahnya. Kemudian angka 3 ini didapat dari 1 ditambah 2, di tengahnya lagi. Ini juga 3-nya dari 1 ditambah 2, 3. Kemudian akhiri dengan angka 1, awali dengan angka 1, akhiri juga dengan angka 1. Angka 4 di bawahnya adalah penjumlahan 2 angka di atasnya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Jadi intinya angka yang di bawah ini adalah penjumlahan dari 2 angka yang terletak di atasnya. Dan jangan lupa selalu diakhiri dan diawali dengan angka 1. Nah ini kalau misalkan Bang Yetro nih, kalau misalnya jadi murid ibu, kira-kira bisa nih jawab kalau di bawahnya artinya angkanya jadi berapa nanti Bang? 5. 5. Iya. Di bawah ini? Di bawah itu angkanya jadi Dijumlahkan? 4 tambah 6 ya? Iya, iya 10. 10. Di Iya. sini? Di situ ini tadi Boti Dijumlahkan juga? 10 juga ya. Jadi 5, 10, 10. 10. Di sini 5. 5. Nah, anak-anak, Bang Yetro saja yang baru belajar, Ibu langsung todong soal langsung bisa loh. Anak-anak yang sudah di rumah sudah belajar harusnya makin bisa ya Nak ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Ibu anggap kalau Bang Yetro bisa, anak-anak harus lebih bisa. Karena Bang Yetro saja baru lihatnya berapa detik loh, nggak langsung bisa jawab. Jadi seperti itu. Jadi pola segitiga Pascal seperti itu. Jika dirumuskan, rumusnya jadi 2 pangkat N dikurang 1. Nah, jadi kalau misalkan mau pakai cara cepatnya, bisa menggunakan rumus ini. Jadi bagaimana Ibu rasa sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Yang penting paham ya Bang Yetro ya. Ya, yang penting paham terus dipahami. Betul-betul Ya. gitu ya. Iya, seperti itu. Kemudian sekarang kita ke barisan bilangan. Jadi tadi kita sudah ke pola bilangan, sekarang kita ke barisan bilangan. Hari ini Ibu akan fokus dengan barisan aritmetika. Karena jadi sebenarnya yang dipelajari di kelas 8 itu ada 2 Bang, ada aritmetika dan geometri. Iya. Cuma karena keterbatasan waktu mungkin hari ini Ibu akan fokusnya di barisan aritmetika. Yang pertama, kita belajar apa itu barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap menurut operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi polanya tetap. Contohnya seperti ini, Bu akan contohkan barisan aritmetika yang polanya tetap. Nanti Bang Yetro bantu lagi ya Bang ya. Iya. Wajib nih kayaknya. Ntar kalau salah dibantuin ya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah ini fobia matematikanya hilang ya. Misal kalau Ibu buat yang polanya tetap. Jadi contohnya seperti ini. Oke, sekarang anak-anak perhatikan Bang Yetro juga. Ini di depannya Ibu tulis ada angka 2 Bang. Iya. Ada angka 5, ada angka 8, ada angka 11. Kira-kira jarak dari 2 ke 5 itu berapa angka Bang? 3. 3. 5 ke 8? 3. 3. 11 ke 8 ke 11 juga? 3. 3. Ya. Nah, pola tetap inilah yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Iya. Jadi jaraknya selalu sama. Iya, selalu sama. Kalau Ibu tanya, kira-kira 2 angka setelahnya berapa ya Bang ya? 2 angka setelah? Setelahnya. Jadi setelah 11, kalau Ibu misalkan minta dituliskan lagi 2 angka, kira-kira angkanya berapa? Tadi kan sudah tahu jaraknya berapa? 13. 13 sama 15. angkanya 3, selisihnya 3, coba. Oke, 3 berarti 16. 11 ditambah 3, 14. Oh iya 14. Kemudian 17. nah 14 dan 17. Jadi tadi angka 2 ini dinamakan bilangan pertama. Kemudian jarak atau bedanya tadi adalah 3, ya Bang Yetro ya? Iya. Kemudian kalau Ibu tanyakan 2 angka setelahnya tadi didapatlah 11 ditambah 3 artinya 14. Iya, 14. 14 ditambah 3 lagi jawabannya 17. 17. Jadi Ibu tuliskan di sini A-nya 2,
bedanya 3, kemudian 2 angka setelahnya itu adalah 14 dan 17. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dinamakan barisan aritmetika. Jadi A di sini adalah bilangan pertama yaitu 2. B-nya adalah beda atau selisih atau jarak yaitu 3. Kalau ibu bertanya tuliskan 2 angka setelahnya, artinya kalian tinggal menambahkan angka terakhir dengan 3. Karena ibu mintanya 2 angka, jadi didapatlah 14 tambah 3 lagi jadi 17. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Mudah ya, seharusnya ya, tidak sulit. Bang Hetro saja bisa dan bersemangat. Anak-anak juga harus bisa, jangan kalah semangatnya. Jadi seperti ini adalah contoh pola barisan aritmetika. Nah, pertanyaannya, kalau di sekolah biasa ibu ditanya, Bu, kalau cari 14 dengan 17 sih mudah, Bu. Tapi kalau misalkan cari angkanya yang jauh, misalkan cari angka, sebutkan angka yang ke-30. Jadi di sini ini dinamakan dengan urutan pola ke-1, barisan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Jadi kalau dalam matematika, barisan itu sebutannya U, Bang Hetro. Jadi di sini U1, U2, U3, U4, U5, dan U6. Seperti ini. Jadi pada barisan matematika urutannya itu disimbolkan dengan huruf U. Jadi U1 itu atau A itu urutan ke-1, urutan ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan itu tadi ada sisa, Bu, bagaimana kalau kita cari angkanya yang jauh, Bu? Misalnya U30. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah U30. Nah, untuk mencari U30 ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah UN A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi ini ada rumusnya. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa dihafalkan di rumah untuk yang belum hafal, karena aritmetika ini sangat erat kaitannya dengan rumus mencari nilai U. Jadi kalau ditanyakan tadi U30, tinggal kita masukkan nih, A-nya 2, N-nya itu adalah yang ditanyakan. Tadi yang ditanyakan ada 30, masukkan 30. B-nya selisihnya yaitu 3. Jadi tinggal seperti ini, tinggal kita, nah ini jawabannya. Jadi kita masukkan, rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi karena ditanyakan tadi U30, artinya barisan ke-30 dari bilangan yang tadi. Jadi didapat, masukkan nilai A-nya 2. Jadi ibu ulangi, A itu adalah angka pertama, N ini adalah yang ditanyakan, yang barisan ke-30, B itu adalah beda atau selisih atau jaraknya, tadi jaraknya 3. Jadi tinggal kita masukkan 2 ditambah 30 dikurang 1 dikali 3. 2 ditambah 30 dikurang 1-nya kita tulis dulu 29. 3-nya tetap. Kemudian 2 ditambah 29 dikali 3 didapat 87. Tinggal tambahkan dengan angka 2 di depannya 89. Jadi jika ditanyakan pola bilangan ke-30, kalau kita cari satu-satu kan lama ya, Nak ya. Nanti tambah 3, tambah 3, tambah 3 kan lama. Jadi kalau seandainya angka yang ditanyakan itu adalah urutan yang besar, barisan yang besar, langsung saja masuk rumus sehingga dapat langsung angkanya adalah 89. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak. Untuk materinya, untuk barisan bilangan aritmetika. Sekarang Ibu akan lanjutkan lagi ke beberapa contoh soal yang berhubungan dengan barisan aritmetika. Oke, mau lanjut atau kita jeda dulu? Boleh jeda, Bang. Oke. Ya, buat kamu sahabat kreatif yang masih penasaran banget, masih ingin belajar bersama dengan Hetro dan juga ibu guru kita, yaitu ada Agus Nami. Ya, tetap saya terus di 90,7 Pro 2 RRI.
Oke sahabat kreatif, terima kasih buat kamu yang tetap stay tune di 90,7 RRI Sinta. Masih bersama Yetro dan juga ada ibu guru kita, ada Ibu Agusnani. Ya, untuk materi selanjutnya masih tentang aritmatika, Bu. Iya, betul. Masih tentang barisan aritmatika. Oke. Lanjut. Semangat ya anak-anak ya. Semoga tetap masih selalu stay tune di Pro 2 RRI, kemudian tetap bersemangat. Khusus untuk siswa-siswi ibu dari SMP Negeri 1 Tempunak, kebetulan kemarin baru habis vaksin Bang Yektro. Semoga sehat-sehat selalu ya. Yeah. Kemudian untuk guru-guru juga, rekan-rekan guru dari SMP Negeri 1 Tempunak, salam dari RRI Pro 2 Sinta. Semoga sehat selalu. Baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya Ibu akan berikan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan barisan aritmetika. Jadi supaya lebih memahami, lebih paham lagi tentang barisan aritmetika ini. Jadi di sini nomor 1 Ibu sudah berikan contoh soalnya. Jadi dicari 2 suku selanjutnya. Ini tadi Bang Yetro lihai nih mengerjakan ini. Jadi diberikan sebuah barisan, ada angka 4, 7, 12, 19. Kemudian, nah jika yang tadi Bang, kita belajarnya kan jaraknya tetap ya. Yeah. Tadi masih ingat ya 3 ya. 3. Nah sekarang jarak di sini bervariasi. Yeah. Jadi 3, kemudian 7 ke 12 itu jaraknya 5, 12 ke 19 jaraknya 7. Kemudian 2 suku selanjutnya. Jadi artinya ditanyakan 2 suku itu artinya tadi barisan selanjutnya. Artinya jika misalkan jaraknya 3, 5, 7, kira-kira jarak berikutnya berapa Bang? Ini bilangan ganjil ya. 3, 5, 7 atau jarak berikutnya 9. Sip. Jadi artinya 19 ini kita tambahkan dengan 9. Jadinya 28. Iya. Kemudian suku karena 2 ini ditanyakan, artinya selanjutnya 28-nya ditambah selanjutnya setelah 7 berapa jaraknya? 9. Arti 28 ditambah 9. Arti 30. 28 ditambah 9 37. Jadi seperti itu. Maka 2 suku berikutnya ini adalah 28 dan 37. Seperti itu. Jadi sebenarnya kunci dari menyelesaikan barisan aritmetika itu adalah jeli. Jadi bukan hanya barisan aritmetika, barisan apapun itu kuncinya adalah jeli, melihat berapa jarak atau beda. Karena polanya itu tetap pasti teratur sebenarnya. Cuma bisa nggak kita menemukan polanya? Nah seperti itu. Ini khusus untuk yang contoh soal jika ditanya 2 suku berikutnya. Kemudian sekarang pola bilangan Ibu berikan seperti ini. Yang ditanyakan adalah U20. Nah ini seperti yang tadi contoh soalnya Bang. Nah di sini aritmatika ya, karena bedanya tetap yaitu 6. Jadi angkanya 2, 8, 14, 20. Bedanya 6. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita buat dulu apa yang diketahui. Yang pertama itu A itu adalah bilangan pertamanya 2. B-nya itu adalah jaraknya yaitu 6. Masuk ke rumusnya seperti tadi. Kemudian masukkan nilai A-nya 2, nilai N-nya 20. Nah, Ibu ulangi, dari mana dapat N ini? N itu yang ditanyakan. Kan yang ditanyakan adalah U20, maka N-nya adalah 20. Jadi masuk seperti ini, diselesaikan. 20 dikurang 1 dapatnya 19, kita kalikan dengan 6, dapatlah 2 ditambah 114, 19 dikali 6, hasil akhirnya adalah 116. Kalau kalian menguasai rumus ini anak-anak, jangankan U20, U200 saja bisa diselesaikan. Jadi makanya penting paling tidak rumusnya dihafal, karena ini adalah salah satu rumus dasar dari barisan aritmetika. Baik, untuk contoh soal kedua Ibu rasa mudah-mudahan sudah paham. Nah, jika tadi yang ditanyakan adalah suku ke N dari suatu barisan atau pola bilangan, sekarang adalah rumusnya yang ditanya. Bagaimana cara kita membuat rumus?
Jadi soal yang pertama tadi adalah mencari dua suku berikutnya. Soal yang kedua tadi menentukan suku ke n, suku ke berapa. Nah sekarang adalah mencari rumus dari suatu barisan atau pola bilangan. Jadi diberikan barisan, ibu contohkan 1, 4, 7, 10. Ini masih barisan aritmetika karena bedanya tetap yaitu 3. Nah di sini A-nya dapatnya 1 karena A itu adalah bilangan pertama. Kemudian B bedanya 3, masuk lagi ke rumus. Nah ternyata tidak pernah jauh dari rumus. Maka sekali lagi ibu tekankan anak-anak kalau bisa dihafalkan ya rumusnya. Jadi dimasukkanlah angkanya, A-nya 1, kemudian N dikurang 1 dikali B, N-nya tetap karena kita tidak mencari nilai N-nya N keberapa, tapi mencari rumusnya, jadi N-nya tidak usah dimasukkan angkanya. Bedanya 3, masuklah seperti ini, N dikali 3, 3N, tanda kurangnya ikut, 1 dikali 3, 3. Ini dipelajarinya dulu di kelas 1 pada saat belajar tentang aljabar. Jadi ibu ingatkan lagi perkalian dalam kurung. Jadi N dikali 1 itu 3N, tandanya kurang tetap, 1 dikali 3, 3. Didapatlah 3N-nya kita pindahkan ke depan, 1-nya kita pindahkan ke sini, kurang 3-nya kita pindahkan, 3N-nya kita tulis, 1 dikurang 3, karena angka 1-nya lebih kecil, dapatnya negatif 2. Jadi 1 dikurang 3 itu negatif 2. Sehingga rumusnya didapat 3N dikurang 2. Seperti itu. Baik, bagaimana anak-anakku tersayang? Mudah-mudahan sudah bisa ya. Mungkin setelah ini nanti kita akan langsung masuk trik menghitung cepat ya Bang Yetro. Karena ini sudah sesinya sudah tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin kita jeda dulu ya Bang ya, kali ya. Oke. Atau langsung jeda? Kalau mau langsung, oke. Jeda dulu. Jeda dulu. Oke, kita bakalan balik lagi sama kreatif setelah lagu yang berikut ini. Oke, sama kreatif kembali lagi ke ruang dengar kamu, masih bersama dengan ibu guru kita, Ibu Agus Nani, dan kita langsung masuk ke trik menghitung cepat. Oke, baik anak-anak, masih semangat semuanya di rumah ya. Hari ini kita akan belajar trik menghitung cepat. Hari ini Bu akan sedikit berbeda karena kita akan bermain tangan. Jadi hari ini Ibu akan ajarkan sedikit trik tentang jari matika. Jadi menghitung cepat menggunakan tangan, mengalihkan cepat menggunakan tangan. Sama-sama ya Bang Yetro ya? Oke, sekarang perhatikan ini tangannya. Jadi dari kelingking itu kita misalkan angka 6, jari manis angka 7, jari tengah angka 8, jari telunjuk angka 9, jari jempol angka 10. Ini nanti efektif untuk kalian yang mungkin tiba-tiba lupa dengan perkalian. Jadi ulangi 6, 7, 8, 9, 10. Sama, sebelahnya juga sama. Nah sekarang Bang Yetro bisa bantu ya? Iya. Kalau seandainya Ibu sebutkan 7 dikali 8, tadi 7-nya sebelahnya jari manis, yang sebelahnya jari tengah. Kita satukan. Oke, satukan Bang. Kemudian yang di bawahnya ini dari tangan yang disatukan kita jumlahkan. Ada berapa Bang Yetro? Berarti 2 ditambah 3. Ya, jadi 5. Oke, 5. Kita simpan angka 5. Jadi Ibu ulangi, yang kita satukan sampai ke bawah jarinya ini kita jumlahkan. 2, 4, 5. Ada 5. Yang di atas kita kalikan. 2 kali 3. 6 ya. Artinya 7 dikali 8 jawabannya adalah 56. Jadi di bawahnya dijumlahkan, di atasnya dikali 56. Oke, Bu belum paham. Sekali lagi supaya makin lihai. Sekarang kita coba misalkan 8 kali 8 Bang, biar enak nyatakan tangannya. 8 kali 8. Jadi jari tengah yang satu. Yang di bawah berapa Bang Yetro? Yang di bawah berarti 3 ditambah 3. Sip, berapa? 6. Ya. Yang di atas? Yang di atasnya dikali 2 dikali 2. Ya. 4. Sama dengan 4. Jadi jawabannya 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, Bang Yetro nih kalau jadi murid Ibu nih kayaknya paling pinter nih, daya tangkapnya paling cepat. Ayo yang di rumah jangan sampai kalah ya. Oke, sekarang
Misalkan Bu, kalau sananya 6 kali 6, nah ini agak sedikit berbeda. 6 kali 6, kita satukan yang kelingking paling bawah ya. Iya. Kita simpan dulu yang dijumlahkan, kita kalikan saja dulu. Di atas ada 4, ada 4. 4 dikali 4, 16. Iya. 6-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. Simpannya kita tambahkan ke yang kelingking 2. Jadi ini 2 ditambah 1 tadi 3, jadi 36. Jadi Ibu ulangi, kalau 6 kali 6, yang di atas kita kalikan 4 dikali 4, jawabannya 16. 6-nya ditulis, 1-nya disimpan. Di bawahnya ada 2 kelingking, 2 ditambah 1 tadi disimpan jadi 3, jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, itu contohnya. Nanti kalian bisa coba di rumah, otak-atik tangannya. Insya Allah kalau sudah terbiasa, lihai. Pokoknya Ibu ingatkan, dari kelingking 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita satukan mana yang mau dikalikan, yang ke bawahnya dijumlahkan, yang ke atasnya dikalikan. Seperti itu. Yang kedua, trik menghitung cepat. Sekarang Ibu akan tunjukkan betapa ajaibnya perkalian 9. Jadi perkalian 9, perhatikan. Ini adalah perkalian 9. Kadang ini perkaliannya karena dianggap yang paling besar susah untuk mengingatnya, tapi ada cara mudahnya. Seperti ini Bang. Jadi angka 9 ini unik. Ini ada angka 0 ya. Ada angka 0. Tinggal kita urutkan ke bawah angka 0 sampai angka 9. Nah seperti ini. Jadi dari 0 tulis ke bawah sampai 9. Dari bawah diulang lagi. Nah, dapatlah hanya sepersekian detik. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Jadi kalau lupa, ingat saja seperti ini. Jadi panduan tadi ada angka 0, 2 butir. Dari angka 0 tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke bawah. Di sampingnya dari angka 0 tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke atas. Dapatlah angka 9. Nah ini kalau lupa ini boleh nih diingat-ingat ya. Karena perkalian 9-nya paling sering lupa. Kemudian sekarang kita hitung cepat perkalian 2 digit nih Bang Netro. Ini Bang Netro nih, Ibu udah tanya deg-degan apa senang nantinya ya. Ini paling mudah nih ya Bang ya. Jadi contohnya perkalian 32 dikali dengan 11. Kita siapkan 3 tempat seperti ini. Udah ada di atasnya. Seperti ini ya. Pertama, jadi ini kita perkalian 2 digit yang dikalikan dengan angka 11 ya. Yang pertama tulis angka 32-nya di depan dan di belakang. 32-nya di depan dan di belakang seperti ini. Jadi berarti 3-nya di depan, 3 di depan, 2-nya di belakang. Selalu seperti ini ya Bang ya, kalau perkaliannya dengan angka 11. Nah, di tengahnya gimana cara ngisi? Mudah. Berarti tinggal ditambahin. 3 tambah 2, 5. Tulis di tengahnya. Betapa mudahnya matematika sebenarnya. Ini anak-anak mudah ya, perkalian 11 ya. Nah, nih, Ibu mau ini nih, mau ngecek Bang Netro, bilangin nih Bang. Kira-kira apa Ibu kasih yang mudah saja ya. Sebelum Ibu kasih Bang Netro, Ibu contohkan dulu. Jadi seperti ini. Jadi anak-anak masih sama. Jadi 47 dikali 11. 4 dan 7-nya kita tulis di depan dan di belakang. Di tengahnya adalah perkalian penjumlahan angka 4 ditambah 7. Tapi ini sedikit berbeda. 4 ditambah 7 itu hasilnya sama dengan 11. Maka penulisannya seperti ini Bang. Jadi penulisannya 1. Sebenarnya harusnya 11 kan terus di tengah ya kalau seperti contohnya tadi, tapi ini berbeda. Jadi 1 tulis di sini, 1-nya tambahkan ke sini. Jadi 4 dengan 7-nya tetap seperti tadi, 4 tulis di depan, 7 tulis di belakang. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 7-nya 11 ya. 1 ditulis di tengah, 1-nya tambahkan ke depan. Jadi hasil akhirnya 517. Ini tetap masih lebih cepat dari menghitung konvensional biasa.
seperti itu. Kemudian mungkin ini terakhir. Oke. Sekarang kita akan menghitung cepat perkalian dua angka. Misalkan 13 dikali dengan 14. Jadi belasan ya, perkalian belasan. Oke, baik anak-anak, jadi caranya perhatikan. Nah, sekarang Ibu akan ajarkan trik yang berbeda lagi dari yang tadi. Jika tadi tinggal menulis angka depan dan belakang, kemudian angka tengahnya dijumlahkan. Yang sekarang kita gunakan trik yang berbeda dengan mengingat angka yang paling dekat dengan angka ini, yaitu angka 10. Jadi angka 10. Nah, 13 kira-kira lebih dari 10-nya lebih berapa angka, Bang? Lebih 3. Ya. Kalau 14 itu lebih berapa? 4. Lebih 4. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama, tulis kelebihannya dari angka 10. Jadi 13 itu lebihnya 3, 14 itu lebihnya 4. Kita tambahkan secara silang. Jadi 14 ini boleh ditambahkan ke 3 atau 13 boleh ditambahkan ke 4. Hasilnya sama. Jadi pilih salah satu saja. Jadi 13 ditambah dengan 4 hasilnya 17. Nah, kita tulis di sini 170. Seperti ini. Baru 3 dikali 4 dapatnya berapa? Dapatnya 12. Jadi setelah tadi ditambahkan baru 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, tinggal dijumlahkan hasilnya 182. Seperti ini. Mudah ya. Sebenarnya ini kalau seandainya sudah paham tanpa ditulis pun bisa. Jadi yang pertama, simpan angka lebihnya dari 10, 13 lebih 3, 14 lebihnya 4. Kemudian kita tambahkan secara silang. Boleh 13 tambah 4, boleh 14 tambah 3, hasilnya 17, ditambahkan 0 di sampingnya jadi 170. Terakhir baru kita kalikan angka di ujung atau angka ininya. 3 kali 4 dapatnya 12, jumlahkan dapatlah 182. Sebenarnya mudah ya Bang Hendra ya? Iya. Cuma memang harus rutin, harus sering-sering latihan supaya jadi caranya tidak lupa. Oke. Baik, seperti itu Bang Metro. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anakku. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin ada yang salah-salah kata. Semoga bisa diterapkan. Tetap rajin belajar, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat ibu guru kita yang sudah mengajar kita di hari ini, sahabat kreatif. Semoga juga bermanfaat, dan buat ibu guru kita semoga sehat terus juga. Amin. Sehingga di suatu saat nanti juga bisa ngajar kita lagi kan. Amin, amin, Oke. Amin. Mudah-mudahan betah ya Bang Retro ya. Ya, buat kamu juga sahabat kreatif, terima kasih juga buat kamu yang tetap stay tune dan yang sudah mengikuti kita di hari ini, yaitu belajar tambahan di Pro 2 RRI Sintak.